Danjo Kangke. Apa itu Danjo Kangke? Danjo Kangke erat dikaitkan dengan permasalahan gender di Jepang. Lalu dari mana asal katanya? Kata Danjo Kangke terdiri dari kanji otoko yang dapat dibaca juga dan yang memiliki arti laki-laki dan kanji onna yang dapat dibaca jo yang memiliki arti perempuan. Lalu kanji Kangke memiliki arti hubungan. Jadi, Danjo Kangke merupakan gambaran hubungan laki-laki dan perempuan dalam sosial masyarakat Jepang. Seiring perkembangan zaman, hubungan ini kian berubah mengikuti sistem sosial yang dominan. Keberadaan Danjo Kangke dalam masyarakat Jepang menunjukkan kesenjangan gender yang ada dalam masyarakat Jepang. Buktinya adalah Jepang berada di urutan 125 dari 146 negara di dunia menurut laporan kesenjangan gender Global Forum Ekonomi Dunia tahun 2023. Secara historis, pernah ada di masa lalu di mana masyarakat Jepang merupakan masyarakat matrilineal, di mana perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta benda keluarga. Pria dan wanita juga memiliki posisi yang relatif setara secara sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada masa ini banyak lahir pemimpin perempuan. Masa ini terbentuk berdasarkan kepercayaan masyarakat Jepang terhadap Kojiki dan Nihon Shoki yang menjelaskan keberadaan Amaterasu dan mencontohkan Amaterasu sebagai kecerdasan, keindahan, dan kemurnian serta sifat feminitasnya yang patut dikagumi. Kemudian pada periode Nara dan Heian, dominasi sosial diambil alih oleh pria. Meskipun begitu, dalam kelas rakyat biasa masih mempertahankan hubungan yang relatif setara seperti pada zaman sebelumnya. Akan tetapi pada akhir zaman Heian, hak suksesi perempuan melemah. Kemudian pada periode Kamakura dan Muromachi terdapat pengembangan sistem IE, di mana pria menjadi prioritas baik dalam sosial maupun politik. Kemunculan sistem IE kemudian memperkuat konsep Danjo Kangke dalam masyarakat, di mana kepala keluarga, yaitu laki-laki, yaitu ayah dan kakek memiliki kekuasaan yang paling besar, sehingga anggota keluarga lainnya harus mematuhi keputusan mereka. Perempuan yang menikah dengan kepala keluarga kemudian diharapkan memiliki anak laki-laki, karena anak laki-laki pertama dalam sistem IE akan mengamankan hak waris dan peran penting dalam mempertahankan garis keluarga. Sistem pemusatan kekuasaan ini juga diterapkan dalam sistem pemerintahan. Dalam kelas samurai, perempuan memiliki peran penting dalam sistem IE, karena pernikahan mereka akan mengikat dua keluarga di mana hal ini kemudian akan mengamankan kekuasaan politik. Lalu perempuan dalam kelas samurai diharapkan tidak hanya mematuhi suami mereka, tetapi juga menjadi kuat sebagai istri dari seorang prajurit. Hubungan ini kemudian berubah sepenuhnya ketika memasuki zaman Edo, yaitu ketika Konfusianisme memasuki Jepang. Konfusianisme memiliki pengaruh besar karena merupakan filosofi resmi pada periode ini. Konfusianisme memiliki konsep pria di luar dan wanita di dalam. Konsep ini kemudian meluas dan masih mengakar kuat dalam masyarakat Jepang hingga sekarang. Berdasarkan konsep ini, pria wajib berada di luar rumah atau dengan kata lain bekerja dan membangun relasi. Sedangkan wanita wajib berada di rumah, melayani keluarga dengan melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Berkaitan dengan Danjo Kangke, dalam masyarakat Jepang juga terdapat istilah Ryosai Kembo. Perlu diketahui pada periode Meiji, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal. Akan tetapi pendidikan ini tetap tidak setara karena pendidikan untuk wanita ditujukan untuk Ryosai Kembo, yang memiliki arti istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Dengan kata lain, pendidikan untuk wanita ditujukan untuk rumah tangga, karena perempuan pada zaman ini diharapkan untuk mendukung suami mereka dan bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Sesungguhnya istilah Ryosai Kembo baru memiliki perspektif yang jelas setelah Perang Sino pertama yang terjadi pada tahun 1894 sampai 1895, di mana Kementerian Pendidikan mendefinisikan perempuan sebagai manajer urusan domestik dalam rumah tangga dan pengurusan anak. Hal ini juga terjadi karena kekaisaran pada saat ini membutuhkan perempuan untuk mendedikasikan diri dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan berpendidikan, di mana hal ini kemudian membentuk karakter perempuan erat dengan housewife atau dan motherhood dalam masyarakat. Pandangan ini kemudian menyebabkan terjadi diskriminasi gender terhadap perempuan, termasuk dalam kesempatan kerja. Baru setelah Perang Dunia Kedua, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, di mana hal ini dijamin oleh konstitusi baru dan Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan Kerja yang diberlakukan pada tahun 1986.
Tujuannya yaitu untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan terkait kesempatan kerja. Meskipun sudah membaik, diskriminasi terhadap perempuan masih tetap ada hingga saat ini. Pada masyarakat modern saat ini, wanita yang bekerja di luar sudah semakin banyak. Selain itu, juga muncul pandangan baru mengenai suatu hubungan serta perkawinan. Pandangan baru ini juga muncul karena adanya tekanan dari masyarakat di mana menempatkan perempuan dalam kelas sosial terendah dalam keluarga. Lalu, terkait permasalahan diskriminasi terhadap perempuan ini, bagaimana reaksi pemerintah Jepang? Our next story is from Japan. For all its great advancements, Japan has one very regressive feature. It ranks poorly on gender equality, far behind other G7 members, the world's top 7 economies. And now Japan is trying to fix this. Prime Minister Fumio Kishida made an announcement yesterday. Let me quote from what he said. "We seek to have the ratio of women among executives at 30% or more by 2030 in companies that are listed on the Tokyo Stock Exchange's prime market." What does this mean? Will it help fix Japan's problem? Should other countries look at aggressive policy initiatives to achieve gender parity? Also, where does India feature in the global rankings? Our next report has the answers. Japan has a problem: gender inequality. It's rampant in the island nation, and it's quite at odds with Japan's reputation as a developed country. Across the developed world, Japan ranks dead last when it comes to gender equality. Japan ranks 104 out of 190 countries in the World Bank's 2023 Women, Business and the Law report. In the World Economic Forum's 2022 Global Gender Gap report, it ranked 116th out of 146 countries. Survey after survey, year after year, have all said the same thing, that Japan's women have it rough. Now, the Japanese government says it's trying to fix things. Yesterday, Prime Minister Fumio Kishida made an announcement. He wants more executive positions at the country's top companies to be occupied by women. Women should make up 30% of the executives at companies that are listed on the Tokyo Stock Exchange's prime market. The deadline is 2030. How close is Japan to that target? Not close at all. As of July last year, women accounted for only 11.4% of senior corporate and auditing positions at the companies. Japan Inc. would need to nearly triple their women executives. That too in just 7 years. The only silver lining is that the present 11.4% was also reached after a government diktat. Japan had set a 12% women executives target for 2022, so reaching 11.4% isn't too shabby. But Japan is still far behind comparable global standards. Comparable is the operative word. Recently, the EU Commissioner for Jobs and Social Rights said Japan's gender gap resembled the situation in Europe 20 or 30 years ago. So Tokyo is still far behind its contemporaries in the developed world. And it's not just business. Let's look at politics. Women occupy only about 10% of the seats in Japan's lower house of parliament. Just 28% of Japan's upper house seats are held by women. And this is after a recent increase in women's representation. To get a clear idea about gender disparity in Japanese politics, you need look no further than Kishida's government. He's clearly not practicing what he's preaching. Only 2 out of 19 cabinet posts are occupied by women. The most ironic part, Japan's Minister of State for Gender Equality is a man. So if Kishida is serious about fixing Japan's gender imbalance, he could start with his own cabinet. But this problem of gender inequality is rampant across Asia in general. The worst offending region happens to be South Asia. India, for example, ranked 126 out of 190 countries in the World Bank's 2023 Women, Business and the Law report. And it's one of the better places for women in South Asia. Among its neighbors, India ranks behind only Nepal. The World Economic Forum ranks India at 135th place out of 146 countries. South Asia once again does poorly overall. The WEC says it'll take the region about 200 years to achieve gender parity. And it certainly doesn't help matters to have Afghanistan as a member. Imagine trying to correct the gender imbalance with the Taliban in your team. Jokes aside, patriarchy is not just pervasive, but a tough cookie to crack. So Japan-style mandates may be needed to break the resistance. But even that doesn't always work.
The Indian state of Nagaland, for example, has been resisting a government quota on women's representation in politics. Many locals say it goes against tradition. It's an age-old argument, one that's been used in Japan as well. But Japan has finally started to realize that change is needed. Hopefully, South Asia gets there soon too, because women deserve a seat at the table. And we're not talking about just the ones in your kitchen.